Hey guys, apa kabar semuanya? Kali ini saya ingin men-share bagaimana cara membuat Japanese curry dari rumah. Ini diperkirakan untuk 4-5 orang. Pertama-tama kita butuh bahan-bahan dasar, seperti Japanese curry sendiri. Ini bisa dibeli dari supermarket Jepang di Jakarta, seperti Papaya, atau di supermarket besar lainnya. Lalu 3 buah kentang dan 2 buah wortel. Nah, sebagai daging saya pilih daging sosis karena tidak ada daging lain di rumah saat ini. Lalu saya pilih bumbu tambahan adalah apel merah, 1 buah apel merah yang nanti akan sebagai nambah rasa. Pertama-tama kita ambil dulu kulit dari kentang dan wortel, kita bersihin, kita serut. Kira-kira untuk ukuran sosis seperti koktail mungkin 10 biji cukup. Sisa-sisa kulit yang diserut dari kentang dan wortel dibuang aja. Lalu daging-daging dipotong jadi kecil-kecil dan juga wortel dipotong jadi kecil-kecil seperti di video. Sebetulnya untuk vegetarian kalau nggak perlu pakai daging juga tidak masalah, bebas kok. Hampir lupa, bawang bombay, 2 bawang bombay dipotong aja kecil-kecil. Nah, setelah semuanya bahan dipotong-potong, kita taruh dulu dalam 1 piring. Ada daging, ada 3 macam sayuran, kentang, wortel, dan bawang bombay. Ini adalah basic. Lalu panaskan air dalam panci. Ya, kira-kira setinggi 3/4 lah. Nah, airnya dipanaskan dulu pertama-tama sampai mendidih, lalu masukkan semua sayuran. Tapi dagingnya nanti dulu, jangan dimasukin. Setelah ini semua dimasukkan, apinya dikecilin ya, jadi ukuran kecil aja cukup. Sambil sayurnya direbus, panaskan minyak sedikit dan minyaknya jangan banyak-banyak, minyak goreng dikit aja cukup. Lalu digoreng dulu daging-dagingnya. Jangan lama-lama, jangan sampai matang-matang banget. Boleh tambahkan sedikit bumbu seperti merica dan garam, tapi jangan banyak. Oke, setelah dagingnya masak, lalu dalam hal ini apel saya potong. Nah, ini ada 2 metode nih untuk apel. Bisa dipotong kecil-kecil juga atau diparut. Untuk video ini saya milih diparut aja gitu, karena dengan diparut lebih gampang diproses, lebih gampang dimasaknya. Nah, setelah 1 apel diparut, kayak gini kira-kira jadinya. Jangan dimasukin dulu. Oke, untuk mengetahui apakah sayurannya sudah siap dikasih bumbu kare, kita tes dulu. Misalnya saya ambil 1 potongan kentang, saya coba gigit apakah kentangnya sudah empuk atau belum. Kalau sudah empuk, dagingnya dimasukin ke air rebus bersama sayuran-sayuran. Bisa pakai daging macam-macam sebetulnya. Mau ham, mau bacon, mau pakai daging kambing, daging ayam, bebas. Udang juga bahkan oke. Sebelum kari dimasukin, kuahnya diambil dulu kalau bisa. Ini untuk menjaga rasio antara kari dengan air. Karena kita mau bikin tidak boleh terlalu kental dan tidak boleh terlalu cair, diusahakan tidak begitu. Jadi kira-kira diambil dulu beberapa sendok air panas dari panci sampai ukurannya kira-kira agak penuh, kelihatan agak penuh nih dalam sayurannya dalam air panas. Baru kita akan siap mulai masukin karinya. Boleh dimasukin semuanya, tapi untuk gampang dicerna dalam air mendidih dan akan dipotong dipecah-pecahin dulu maksud saya. Nah, dimasukin sebagian, langsung diaduk sampai airnya keluar menjadi warna agak coklat tua. Baru masukin apel, masukin semuanya. Apel ini gunanya adalah memberi rasa ekstra gitu, ada rasa manis dan rasa sedikit asam. Nah, beberapa orang Jepang itu suka memasukkan bumbu-bumbu di custom dalam makanannya. Ada yang suka memasukkan bumbu kopi, ya bener, bumbu kopi. Ada yang suka memasukkan bumbu misalnya coklat sebagai bumbu gitu. Ada juga yang memasukkan yogurt. Kalau untuk
masalah beberapa banyak kari yang dimasukin itu sebetulnya bebas, tapi kita masukin dulu satu-satu. Jadi nggak semuanya dari satu bungkus dimasukin, perlahan-lahan sampai kita ngaduk. Nah, di situ mulai kerasa apakah mulai kerasa kental atau masih encer. Kalau karinya sudah mulai merasa rada kental saat diaduk-aduk, boleh tambahkan air sedikit yang diambil tadi. Jadi ini sebenarnya variasi dari sesuka hati aja, sesuka selera masing-masing gitu. Karena Anda sebetulnya bisa bereksperimen sendiri. Masukin apa, mau dibikin lebih pedas juga boleh, masukin ini juga boleh ini. Dalam video ini saya hanya ingin men-share basicnya aja. Oke, sudah jadi nih. Itadakimasu.